Bab 368. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid memiliki 92 poin. Anda telah menetapkan rekor baru dalam pelatihan pasukan cadangan tes panahan. Understanding-mu tentang memanah, busur, dan panah lebih tinggi dari kemampuanmu. Koreksi kemampuan akan diterapkan pada kompensasi tersembunyi. Skill normal, Bow Mastery, telah diperoleh. Bow Mastery. Beginner level 1. Anda dapat menangani semua jenis busur. Ketika dilengkapi dengan busur, attack power dan hit rate akan meningkat sebesar 4%, dan kemungkinan crit hit akan meningkat, sebanding dengan agility. Kemungkinan peningkatan crit hit saat ini, 0%. Bow Mastery. Seorang archer telah digambarkan berkali-kali, sebagai kelas yang menggunakan kekuatan serangan fisik yang unik. Alasannya, itu berkat skill Bow Mastery. Bow Mastery memiliki serangan dan tingkat akurasi tertinggi dari semua kelas fisik, dan merupakan sumber kekuatan archer. Aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan Bow Mastery. Grid sangat kuat di kejauhan, karena dia memiliki Pakmas Swordsmanship, Transcend, dan Transcendent Link, serta Magic Missile. Tapi itu adalah cerita, ketika dia memiliki cukup mana. Waktu cooldown skill juga menjadi masalah. Di sisi lain, busur akan menjamin serangan stabil, jika ada cukup panah. Grid merujuk pada distribusi statistik Piaro, ketika meningkatkan agility-nya. Baginya, Bow Mastery adalah skill pasif yang sangat baik. Jika aku bisa mendapatkan Weapon Mastery juga, fondasi untuk penguatan lebih lanjut akan selesai. Tubuh Grid menggigil, ketika dia memikirkannya. Statistik Grid level 23 berantakan, tapi level pasukan cadangan yang berpartisipasi dalam pelatihan hanya level 20. Grid berada di puncak peringkat dan menang dalam tes. Dia benar-benar mengalahkan lawannya. Lulusan terbaik, Grid. Tepuk tepuk tepuk. Upacara kelulusan pelatihan. Instruktur Kaesul memanggil namanya dan para asisten dan pasukan cadangan untuk bertepuk tangan. Grid sudah menunjukkan kehebatan selama pelatihan, untuk dihormati oleh semua orang. Bukan Pakmas Descendants. Shin Yongwo adalah yang diakui. Dia sangat senang dengan pertumbuhannya sendiri. Grid tersenyum dan berjalan ke atas panggung. Kemudian, Anda telah mengambil posisi teratas dalam pelatihan pasukan cadangan Patrian. Anda telah memperoleh hadiah pertama, kutipan pasukan cadangan senior. Kutipan pasukan cadangan senior. Anda telah menjadi panutan bagi pasukan cadangan Patrian. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme kamu selama pelatihan. Earl Ashur. Tanda tanya. Tentunya bukan itu. Grid mengharapkan lebih banyak dari kompensasi. Jadi, dia kebingungan memenuhi wajahnya. Instruktur Kaesul tersenyum padanya dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk menerima kutipan dari Earl Ashur, penguasa Patrian, dan seorang Grid Mage di benua itu. Itu adalah pusaka yang dapat diteruskan kepada keturunanmu. Omong kosong ini, tidak ada kompensasi terpisah. Saat Grid mengajukan pertanyaan ini, misi berhasil. Anda telah membersihkan pulau ke-31. Anda telah memperoleh 600 Challenger Point untuk kesuksesan misi. Level telah kembali normal. Skill Spear Shot, Continuous Stab, dan Bow Mastery telah diperoleh. Syah. Kota berbenteng Patrian, Instruktur Kaesul, para asisten, dan pasukan cadangan. Reproduksi sempurna dari pulau ke-31 tersebar seperti Fata Morgana. Grid dibiarkan sendiri. Dia berubah pikiran tentang merobek kutipan Earl Ashur dan membuangnya. Petik 2. Tidak buruk menyimpannya, sebagai kenang-kenangan. Itu adalah penghargaan pertama yang ia terima dalam hidupnya. Perasaan pribadinya terhadap Earl Ashur, telah diselesaikan sampai batas tertentu. Jadi, Grid menempatkan kutipan di satu sisi inventorinya. Raiden mengalami perubahan besar saat Grid pergi. Pertama-tama, monster di sekitar tambang Mithril kuning menyusut. Itu berkat kesuksesan besar para Knight yang menaikkan level mereka di Winston, kembali. Raiden sekarang dapat mengekstraksi Mithril kuning, dengan sungguh-sungguh. Mithril kuning menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa dalam teknologi alkimia Raiden, berkat Veridas. Akhirnya, mencapai tingkat, di mana alkimia dapat dikombinasikan dengan blacksmith. Kedua, bakat magis klan Ul yang diselamatkan Grid dari kekaisaran, telah berkembang dari pendidikan yang mantap. Raiden sekarang memiliki 930 mage. Di antara mereka adalah Putri Warin dari klan Ul, yang kemampuannya tak tertandingi. Keahlian pasif yang diberi peringkat unik, kekuatan sihir teman akan meningkat sebesar 30%, adalah harta bagi para mage. Ketiga, area pertanian Raiden meluas ke pegunungan Altes. Ini akan meningkatkan produksi pangan sebanyak 3 kali. Lawel bingung. Jumlah petani terbatas. Jadi, bagaimana Piaro mengembangkan pertanian sampai tingkat ini? Tentunya dia tidak melakukan semua itu bekerja sendiri bukan? Petik 2. Lawel belum menyadari jika aura Master Huren dan Pet Master Nyangmong ditahan oleh Piaro. Keempat, kuil Rebecca mulai dibangun di bawah otoritas Paus Damian. Kuil Rebecca akan memberi berkah besar bagi kota dan menumbuhkan Priest. Sehingga, populasi Raiden akan meningkat secara dramatis. Kelima, kandidat Putri Rebecca yang dibawa oleh Damian, dimasukkan ke dalam Raiden.
Piaro melatih mereka untuk menjadi petani terbaik di masa depan. Tidak, mereka akan menjadi unit paladin. Lowell khawatir tentang poin kelima. Apakah ini terlalu berlebihan? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Putri Rebecca adalah kekuatan mutlak gereja Rebecca. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan. Jika tanpa Putri Rebecca, tidak akan ada gereja Rebecca. Gereja Rebecca tidak akan diyakinkan oleh kasih sayang Damian, untuk para kandidat. Kamu mungkin dikeluarkan dari posisi paus, sebelum kamu bisa menyelesaikan masa jabatanmu. Masa jabatanmu harus bertahan, untuk membantu Grid. Kekuatan paus sangat kuat, yang terbaik adalah membidik calon paus yang tersisa, selama sisa hidupnya. Namun, Damian mungkin kehilangan posisinya, hanya karena beberapa gadis. Lowell merasa dia bodoh. Tapi, Damian keras kepala. Alasan aku menjadi paus adalah karena aku berharap Isabel, Rin, dan Luna yang kedua, tidak akan dilahirkan. Kamu tidak bisa membayangkannya. Rasa sakit gadis-gadis muda yang terjebak di sebuah fasilitas, menjalani cuci otak yang konstan dan latihan keras. Digunakan sebagai senjata untuk seumur hidup mereka. Tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu, betapa kerasnya itu. Petik 2. Harem. Lowell adalah seseorang yang akan menggunakan dan membantai pemain, untuk mencapai tujuannya. Dia tidak bisa mengerti Damian, yang berempati dengan NPC. Tapi, dia berusaha mengerti. Grid dekat dengan NPC seperti Irene, dan memiliki anak bernama Lord. Lowell memiliki tugas untuk memperhitungkan hati Damian. Sejujurnya, aku masih tidak mengerti dirimu dan Grid. Namun, aku menghormatinya. Aku akan menemukan cara untuk memperkuat posisimu yang akan terguncang oleh kejadian ini. Wajah gugup Damian santai. Terima kasih. Kontak dengan kota-kota vampir telah terputus dan pekerjaan yang harus aku khawatirkan, semakin berkembang. Lingkaran hitam Lowell menebal. Semua pulau di atas ke-30 mereproduksi ujian dari masa lalu Challenger. Situasi di mana Challenger banyak mati atau gagal quest berkali-kali, muncul secara berurutan. Para ranker dipersenjatai dengan bakat dan skill yang sangat baik. Bagi mereka yang memainkan permainan dengan mudah, pulau-pulau di atas ke-30 adalah bencana. Tapi, Grid berbeda. Ujian yang diderita Grid di masa lalu, sekarang dapat ia atasi dengan mudah. Anda telah memasuki pulau ke-40. Ini adalah titik save. Apakah Anda ingin menyimpan lokasimu? Anda telah terdaftar. Ketika Anda memasuki Kepulauan Behen nanti, Anda akan mulai dari pulau ke-40. Itu mengagumkan. Benar-benar luar biasa. Stick terus memuji Grid. Dia tidak bisa mengatasi ujiannya, dan dia terkesan dengan fakta, jika Grid tumbuh secara real-time. Apa masalah besar, tentang menangkap orc dan goblin? Grid merespons dengan senyum dan memeriksa waktu. Aku harus istirahat sebentar. Total 1 bulan telah berlalu, sejak dia memasuki Kepulauan Behen. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Jadi, Grid perlu mengatur staminanya. Setelah 6 jam koneksi game, dia menyesuaikan kondisinya dengan lockout, makan, dan berolahraga. Panen yang aku peroleh dari pulau-pulau di usia 30-an sangat bagus. Selain dari Spear Shot, Continuous Strike, dan Bow Mastery, dia mendapatkan 7 strength dan stamina, serta 5 agility dan intelligence. Hadiah yang didapat dari quest bersifat kumulatif, menunjukkan efek dari 2 eliksir. Apa imbalan yang menunggunya, di pulau-pulau yang tersisa? Behen Archipelago. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk pertumbuhan. Akan lebih baik menggunakannya sebagai tempat pelatihan untuk anggota guild, sebelum dibersihkan. Guild Sedakah, Yura, dan Pixwood cukup terampil untuk mencapai pulau ke-20. Jika mereka bisa mengumpulkan beberapa eliksir dengan Challenger Point, Overgearet akan menjadi lebih kuat. Melelahkan. Shin Yongwo memikirkan hal ini ketika sebuah pesan tiba di teleponnya. Sebuah pesan telah tiba. Apakah ini laporan berkala dari Lowell? Yongwo berhenti berlari dan membuka pesan. Minggu ke-3 September. Asteris segera setelah Grid kembali, bersiaplah untuk mencoba perpaduan teknik alkimia dan blacksmith. Asteris Mariros. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Yongwo mengeras, ketika dia membaca isi pesan itu. Mariros. Nama yang transenden, menembus pikirannya. Tidak mungkin. Yongwo bergegas kembali di sepanjang jalur jogging yang baru saja ia lewati. Dia bernapas dengan kasar, tapi tidak mudah roboh.